Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan mengenal jati diri, mengenal diri sendiri, mengenal diri, mengenal Allah memang merupakan pertanyaan eksistensial yang sering dilontarkan dimanapun kita dan pada masa kapanpun kita kebetulan hidup. Kita tidak bisa menghindar dari mengajukan pertanyaan dasar tentang siapakah kita, dari mana kita datang, apa yang kita lakukan di sini, dan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Dan tasawuf berbicara kepada sedikit orang yang mendapatkan jawaban terdalam untuk pertanyaan tentang siapa mereka dan dengan cara yang akan menyentuh dan mentransformasi seluruh wujud mereka. Dengan kata lain, jalan sufi, jalan ma'rifat adalah jalan di dalam tradisi Islam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mendasar ini dan untuk menemukan identitas sejati kita. Agama-agama sepanjang zaman telah berusaha untuk mengajari kita tentang siapa diri kita dan melalui ajaran-ajaran batinnya menyediakan jalan untuk menjadi diri sejati kita. Islam tidak terkecuali menyingkapkan doktrin lengkap tentang hakikat kita yang sebenarnya dan juga hakikat tingkatan-tingkatan yang memancar dari yang esa, yang hanya dialah yang nyata pada akhirnya, dan memberikan ajaran yang lebih jika dipraktikkan membawa kita kembali kepada yang esa melalui jalan spiritual dengan sepenuh sukacita dan kebahagiaan. Al-Quran sendiri menegaskan sesungguhnya kita datang dari Allah dan kepadanya kita akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Tidak semua orang ingin terbangun dari mimpi yang kita sebut kehidupan sehari-hari ini, tetapi ada orang yang mau. Mereka adalah orang-orang yang sangat mendamba untuk mengetahui identitas sejati mereka, yang berarti tidak hanya menemukan realitas Tuhan, tapi juga menapaki perjalanan yang mengarah ke dalam dekapannya. Tasawuf dimaksudkan bagi mereka yang ingin terbangun, yang ingin menerima kematian ego di sini dan sekarang agar dapat menemukan diri. Pesan tasawuf itu abadi karena watak manusia selalu sama, tak terjangkau kebetulan oleh epos-epos sejarah dan gaya hidup zaman ini, dan juga karena selama kita adalah manusia, pertanyaan yang dihadapi masing-masing adalah siapakah aku? Tanggapan tasawuf terhadap pertanyaan abadi ini bergema hari ini sebagaimana dahulu bagi orang-orang yang telinganya peka terhadap panggilannya dan mendambakan pengetahuan yang mencerahkan, yang dalam istilah tasawuf dikenal dengan istilah ma'rifat. Ma'rifat adalah sejenis pengetahuan untuk menangkap hakikat atau realitas yang menjadi obsesi mereka. Ma'rifat berbeda dengan jenis pengetahuan yang lain karena ia menangkap objeknya secara langsung, tidak melalui representasi image atau simbol dari objek-objek penelitiannya itu. Oleh karena itu, ia harus dialami, bukan dipelajari seperti untuk memahami pedas akan bisa dengan mudah dilakukan dengan mencicipi cabai. Disinilah fungsi seorang guru spiritual, seorang mursyid, yaitu untuk membimbing para pencari untuk dapat mengalami sendiri pengalaman mistik atau keagamaan sendiri, dan dengan begitu bisa mengalami sendiri. Demikianlah melalui ajaran tentang pentingnya mengenal diri sendiri agar dapat mengenal Tuhan, dan melalui ma'rifatullah seorang mursyid inilah menghasilkan pandangan hidup yang terbuka dan toleran terhadap semua golongan agama, karena pada dasarnya juga menuju kepada Tuhan yang sama. Sebagaimana digambarkan Nasr bahwa dalam ilmu ma'rifat, kebenaran ini adalah tauhid dalam artian metafisik, suatu hikmah yang kekal yang dengan datangnya Islam diwujudkan sepenuhnya. Sepanjang sejarah Islam hidup dengan kesadaran akan keuniversalan hikmah yang mereka peroleh dan terkandung dalam ajaran-ajaran dan metode-metode Islam, tetapi hanya beberapa di antaranya memiliki keahlian istimewa untuk mengemukakan secara tersurat masalah ini.
sementara yang lain tidak akan mampu mengemukakannya, seperti Jalaluddin Rumi yang memiliki beberapa murid Kristen dan Yahudi dan yang asnawinya penuh dengan sajak-sajak yang mengemukakan keuniversalan tradisi keagamaan. Kemudian setelah mengetahui jati diri dan mengenal Tuhan, ma'rifatullah, ajaran yang kalah pentingnya adalah melengkapi ibadah-ibadah syariat dan kemudian mengejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam janji setia baiat sang murid di hadapan gurunya untuk selalu taat pada syariat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Syariat harus ditekankan karena tanpa bungkus ini kita akan menjadi manusia yang liar, betul secara hakikat, tetapi kita akan menjadi manusia yang liar. Akhir kata Ibnu Athaillah berkata dalam kalimat hikmahnya, engkau tidak dapat melihat Tuhanmu karena engkau lemah dan terbatas. Pandanganmu tidak dapat melihat Tuhanmu karena pandanganmu lemah dan terbatas. Matamu tidak dapat melihat Tuhanmu karena mata terhijab oleh sesuatu yang menghijab pandanganmu itu lebih kuat dari matamu. Engkau terhijab karena engkau lemah dan memiliki kekurangan. Sesuatu yang menghijab pandanganmu itu yang menyebabkan engkau tidak dapat melihat Tuhanmu, karena boleh jadi sesuatu menghijab pandanganmu itu lebih kuat dari matamu. Untuk itu beribadahlah kepada Allah, karena Allah dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa melihatmu. Tidakkah kita ingat ketika Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan dirinya di hadapannya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.